Saat ini di dunia Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan isyarat, alamat, tanda-tanda keagungannya. Dengan diberikannya pandemi corona sampai saat ini kita masih sungkan, masih segan, bahkan ada rasa takut untuk beraktivitas, tidak seperti sebelumnya. Dan memang harus seperti itu. Sebagai hamba Allah yang beriman harus memiliki rasa takut kepada Allah yang selalu memberikan kesempatan kepada kita. Apakah kondisi saat ini mau dijadikan sebagai sarana ibadah atau hanya sebatas permainan saja? Perubahan sosial, ekonomi, politik itu akan senantiasa terus berputar di dunia. Bagi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah harus mempersiapkan diri dalam menghadapi ini, terutama sekarang dalam dunia kesehatan. Tidak ada yang bisa kita sandarkan, tidak ada yang bisa kita pinta tolong. Teknologi yang canggih, obat-obatan yang luar biasa mahalnya, ilmu pengetahuan yang tinggi, ternyata tidak bisa menghalangi virus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah latar belakangnya konspirasi dan sebagainya, tapi tetap ketika Allah tidak menghendaki maka tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, segala sesuatu terjadi pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena segalanya atas izin Allah, maka hati kita, ruh kita harus selalu bersandar kepada Allah Sang Maha Penentu, bukan menyandarkan kepada manusia. Kalau kita bersandar kepada pemimpin, habislah kepemimpinannya. Kalau menyandarkan kepada harta, harta itu bisa habis. Menyandarkan kepada jabatan, apalagi jabatan itu bisa pensiun. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah, Sang Penguasa Jagat Raya, maka kebahagiaan yang akan kita peroleh di masa ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sejarah yang luar biasa yang akan dikenang sepanjang dunia ini masih ada, bahwa di tahun 2020 ini diawali dari 2019 akhir terjadi pandemi corona sedunia luar biasa. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah sang pemilik segala kerajaan, Allah memberikan kekuasaan dan mencabut kekuasaan. Allah memberikan kehormatan, kemuliaan dan mencabut kemuliaan menjadi kehinaan. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Dan Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Ini menjadi tanda bukti bahwa Allah itu berkuasa. Oleh karena itu, hati kita, ruhani kita terus dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Tidak ada yang nafas yang lepas dari zikir kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu Allah mengantarkan utusannya, Israel datang menghampiri kita. Kita ingin sekali di akhir hayat kita sedang dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jasmani kita, fisik kita, Allah berikan kesempatan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, berlindung kepada Allah, mencari solusi sesama manusia. Protokol kesehatan kita tempuh, informasi instruksi pemerintah kita laksanakan, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan juga, itu juga ibadah, sehingga lahir batin kita berada dalam ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.